Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang penentuan status gizi atau PSG. Saya Suyatno, dosen dari bagian Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan menghubungi sesuai dengan kontak yang ada di layar. Yang pertama, kita akan bicara tentang pengertian. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dengan kesehatan manusia. Nah, proses gizi adalah proses dari organisme dalam menggunakan bahan makanan tersebut yang melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan penggunaan zat untuk fungsi-fungsi pemeliharaan hidup, pertumbuhan, fungsi organ, dan juga produksi energi. Jadi keseluruhan proses ini dinamakan proses gizi atau dalam bahasa yang umum kita dengar adalah nutrition. Hasil dari proses gizi tersebut maka akan menunjukkan keadaan gizi atau nutritur. Nutritur adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan gizi di satu pihak dan penggunaan oleh organisme di pihak lain, atau keadaan fisiologis akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh. Jadi ketika zat gizi masuk ke dalam tubuh, maka dia akan tersedia di tingkat seluler, apakah memenuhi kebutuhan ataukah tidak. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bicara tentang bagaimana status gizi atau nutritional status. Nutrisi status atau status gizi adalah tanda-tanda atau penampilan yang diakibatkan dari nutritur yang dilihat melalui variabel tertentu yang kita sebut dengan indikator status gizi. Macam-macam, di sana ada berat, tinggi, HB, dan yang lain. Atau suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaannya oleh tubuh. Atau keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara jumlah yang masuk dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan untuk macam-macam seperti tadi disebut di depan, yaitu untuk pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Nah, apa faktor determinan dari status gizi? Status gizi seseorang itu merupakan hasil dari banyak faktor yang saling terkait. Faktor langsung yang mempengaruhi adalah, yang pertama adalah asupan makanan, yang kedua adalah kesehatan fisik. Keduanya ini berpengaruh secara langsung. Nah, faktor-faktor di luar itu disebut dengan faktor tidak langsung. Nah, faktor keseimbangan gizi di dalam tubuh kita akan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu intake zat gizi dan kebutuhan gizi. Keduanya ini nanti akan memberikan keseimbangan apakah terjadi kelebihan yang masuk dibanding kebutuhan, normal, atau under atau di bawah kebutuhan. Atau pada kondisi ekstrim bisa mengakibatkan kematian jika terlalu berlebih intake-nya dibanding kebutuhan atau terlalu kurang. Nah, kita akan masuk pada konsep keseimbangan. Zat gizi, ada kemungkinan gizi itu dalam keadaan asupan zat gizi sama dengan kebutuhan. Nah, konsep ini biasa kita sebut dengan gizi seimbang. Pada kondisi yang lain bisa jadi terjadi asupan zat gizi kurang dari kebutuhan zat gizi. Ini disebut dengan gizi kurang. Ini dikatakan juga menjadi gizi tidak seimbang. Ada kalanya juga terjadi gizi lebih, di mana asupan zat gizi itu melebihi kebutuhan zat gizi. Jadi kalau orang itu gemuk, berarti yang masuk itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan bahwa intake atau konsumsi melalui proses gizi akan melahirkan nutritur. Nah, kita nutritur kita lihat bagaimana statusnya akan masuk yang kita sebut dengan status gizi. Nah, penilaian bagaimana melihat status gizi itu dengan melihat indikator dari status gizi yang kemudian nanti hasil akhirnya kita klasifikasikan. Nah, kita akan masuk apa yang dimaksud dengan indikator status gizi. Indikator status gizi adalah tanda-tanda yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Sebagai contohnya adalah bahwa yang gizi itu mempengaruhi pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik bisa kita lihat nanti dari perubahan ukuran tubuh dengan mengukur ukuran tubuh yang kita sebut dengan antropometri. Maka antropometri akan bisa menjadi salah satu indikator
gizi atau indikator status gizi. Nah, banyak jenis indikator. Yang tadi saya sebutkan adalah salah satunya, yaitu antropometri. Yang lain adalah biokimia, biofisik, tanda-tanda klinis, konsumsi gizi, dan juga ada statistik vital dan faktor ekologi. Nah, spektrum status gizi itu bisa dari malnutrisi parah sampai dengan gizi lebih. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah kondisi optimal. Nah, di atasnya itu bisa jadi berlebih dan di bawah dari optimal itu adalah defisiensi. Pada kondisi ekstrim, ya sangat kekurangan atau sangat berlebihan dapat mengakibatkan kematian. Nah, dengan demikian dalam klasifikasi status gizi ada yang kita sebut dengan status gizi normal, yaitu keadaan tubuh yang mencerminkan terjadi keseimbangan antara konsumsi dengan penggunaan zat gizi, atau istilah yang kita sebut adalah adequate. Nah, ada yang kedua adalah malnutrisi, keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan. Ya bisa satu atau lebih dari satu zat gizi. Bisa over, bisa under, bisa specific deficiency, atau bisa imbalance. Imbalance itu adalah keadaan disproporsi zat gizi, misalnya tinggi kolesterol karena tidak diimbangi kadar LDL, HDL, atau FLDL. Nah, jadi harusnya ya ada satu keseimbangan proporsi. Nah, kita akan masuk tentang arti pentingnya. Kenapa dilakukan PSG? PSG tujuannya dilakukan adalah untuk mengidentifikasi populasi berisiko yang kurang gizi, atau kita benar-benar mengukur populasi yang kurang gizi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan program. Bisa juga untuk apa? Untuk mengukur efektivitas dari program yang dilakukan. Jadi program yang dilakukan apakah efektif atau tidak, maka dengan PSG kita akan bisa mengukur apakah dilanjutkan atau ada pilihan program yang lain. Dengan pertimbangan-pertimbangan analisis visibilitas melalui hasil PSG. Nah, kita akan masuk ke Nutritional Assessment System. Ada 4 ya sistem PSG yang sering dilakukan. Yang pertama adalah survei, kemudian yang kedua surveillance, ketiga screening, yang keempat adalah intervensi. Keempat-empatnya ini menggunakan PSG. Nah, pertama kita akan bahas tentang survei. Survei tujuannya adalah kita menentukan biasanya ya data dasar gizi atau menentukan status gizi kelompok, populasi tertentu atau menyeluruh. Caranya adalah dengan metode cross seksional ya. Targetnya biasanya adalah subpopulasi yang at risk. Nah, dapat juga mengevaluasi intervensi dengan membandingkan database lain ya yang sebelum ya dan setelahnya. Hasilnya adalah untuk mengalokasikan sumber daya pada kelompok yang membutuhkan atau memformulasikan kebijakan gizi pada keseluruhan populasi. Penelitian-penelitian mahasiswa itu banyak dengan menggunakan pendekatan ini karena memetakan keadaan sesaat pada kelompok populasi. Nah, berbeda dengan survei. Nah, surveillance itu adalah kegiatan pemantauan tadi tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi dilakukan berkelanjutan. Data dikumpulkan, dianalisis, ya, dan digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan nanti dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu penyebab keadaan gizi kronis atau akut itu apa saja. Nah, hasilnya adalah untuk penyusunan kebijakan. Ya, tindakan intervensi kita bisa susun. Dan juga dapat juga kita melakukan monitoring kebijakan, mengevaluasi efikasi dan efektivitas dari program. Kalau di Amerika itu ada satu kegiatan namanya National Health Nutritional Examination Survey. Kalau di Indonesia sebenarnya ada, yaitu kegiatan posyandu. Namun sayangnya, ya database kita tidak begitu termanajemen. Selain survei dan surveillance, ada kegiatan yang lain yang kita sebut dengan screening atau penapisan. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi individu malnutrisi yang memerlukan intervensi. Ya. Caranya adalah dengan membandingkan hasil pengukuran dari tiap individu dengan baku rujukan tingkat risiko atau yang kita sebut dengan cut-off point. Ini dapat dilakukan pada seluruh populasi atau subpopulasi khusus yang berisiko, atau juga pada kelompok-kelompok yang sengaja kita pilih. Nah, untuk kepentingan tersebut, maka kita membutuhkan alat-alat ukur yang sederhana, murah, dan cepat. Terutama sekali adalah
kalau kita targetkan untuk sasaran yang besar, maka kecepatan menjadi sangat penting. Juga terkait dengan aspek ekonomis, berarti kita membutuhkan alat yang murah. Dari hasil screening, maka individu yang diketahui malnutrisi, maka kita akan lakukan intervensi gizi. Caranya adalah melalui suplementasi, fortifikasi, atau dietary approach. Nah, pada kegiatan ini harus ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring untuk mengukur syarat pelayanan, utilisasi, cakupan, dan juga biaya program. Sedangkan evaluasi untuk mengukur efektivitas intervensi. Caranya dengan menggunakan metode adequacy evaluation, plausibility evaluation, probability evaluation. Adequacy evaluation kita menggunakan pembandingnya adalah target. Kalau plausibility pembandingnya adalah kelompok kontrol tanpa randomisasi. Sedang kalau probability kita menggunakan kelompok kontrol dengan randomisasi. Bahkan kadang-kadang dengan double blind. Kita akan masuk ke jenis metode PSG. Secara garis besar metode PSG dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah metode langsung. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Metode langsung meliputi antropometri, klinis, biokimia, biofisik. Sedangkan yang tidak langsung meliputi survei konsumsi pangan, data statistik vital, dan faktor ekologi. Metode PSG langsung antropometri digunakan untuk mengukur defisiensi gizi berupa penurunan tingkat fungsional dalam jaringan, terutama untuk mengetahui ketidakseimbangan protein dan energi. Nah, dapat mengukur malnutrisi ya baik sedang maupun berat, tetapi tidak dapat mengukur tingkat defisiensi zat gizi spesifik. Nah, kelebihan yang lain ada dapat mengukur riwayat gizi masa lalu yang tidak dapat dilakukan dengan metode yang lain. Kemudian yang kedua adalah metode laboratorium atau laboratori, terdiri dari biokimiawi dan biofisik atau tes fungsional. Metode biokimiawi untuk mengetahui terjadinya defisiensi berupa berkurangnya derajat simpanan zat gizi dalam jaringan atau cairan tubuh. Jadi tanda-tanda subklinis bisa diketahui dari situ. Kemudian metode biofisik adalah untuk mengukur fungsi fisiologis tingkah laku yang berkaitan dengan defisiensi zat gizi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah metode klinis, digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda klinik atau tanda-tanda anatomik ya akibat dari defisiensi zat gizi. Kemudian metode PSG tidak langsung, yang pertama adalah survei konsumsi gizi. Ini tujuannya mengidentifikasi tahap pertama dari defisiensi gizi, yaitu ketidakseimbangan diet dengan kebutuhan yang dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah data statistik vital, mengidentifikasi outcome berupa morbiditas, mortalitas akibat defisiensi gizi. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekologi, mengidentifikasi faktor non-gizi, sosial ekonomi, demografi yang dapat mempengaruhi status gizi individu atau masyarakat. Faktor ekologi ini banyak dilakukan untuk penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi. Adapun kegunaan metode penilaian status gizi itu tergantung pada tingkat depresi zat gizi yang akan kita teliti. Kalau kita ingin melihat ketidakseimbangan dalam hal konsumsi, maka survei konsumsi yang lebih tepat. Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana berkurangnya di level jaringan, simpanan jaringan, ataupun juga di level cairan tubuh, maka metode biokimia yang pas. Kalau kaitan dengan fungsional yang berubah di tingkat jaringan, maka kita bisa melihat dengan menggunakan metode antropometri atau biokimia. Kalau kita ingin melihat bagaimana berkurangnya kerja enzim yang tergantung pada zat gizi, maka kita bisa menggunakan biokimia atau molekul teknik. Kalau kaitan dengan fungsional yang berubah, kita menggunakan behavioral atau physiological test. Kaitannya dengan gejala klinis atau anatomi, kita pakai metode klinis. Adapun penggunaan metode PSG dalam praktek klinis biasanya menggunakan 3 stage atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah first stage assessment. Pada tahapan ini yang dipakai adalah metode survei konsumsi, metode klinis, dan metode antropometri. Jika melalui tahapan ini belum ada kesimpulan terkait dengan masalah gizi apa yang terjadi, maka masuk ke second stage melalui pemeriksaan biokimia. Dan apabila kedua tahapan ini juga belum memberikan kesimpulan, maka masuk ke tahap ketiga, yaitu third stage atau riset protokol. Bisa melalui pemeriksaan body composition, distribution of fat, lean, water, and mineral,
atau melalui functional test, neurological function, developmental test, dan lain-lain. Adapun tingkat sensitivitas dari pengukuran zat gizi atau metode PSG itu tergantung pada continuum of nutritional status. Seperti pada gambar di atas ya. Kalau kita ingin melihat ya penurunan di tingkat konsumsi atau ketidakseimbangan di tingkat konsumsi, maka yang paling high sensitif ya, bisa dilihat di bawah ya. Itu adalah metode dietary intake atau dietary history. Kemudian kalau kita ingin melihat deplesi di tingkat simpanan, maka kita menggunakan biokimia. Kalau kita ingin melihat berkurangnya fungsi, misalnya berkurangnya pertumbuhan, maka kita menggunakan klinik ya, dan antropometri. Sedangkan kalau terkait dengan yang terakhir yaitu kematian ataupun penyakit, kita menggunakan statistik vital. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya melalui channel Suyatno for Public Health. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.